Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resta Puspadewi akan menyampaikan penyusunan pengembangan media digital video sumber belajar dengan materi pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya percaya atau yakin. Rukun iman ada 6 macam. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab Allah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi anzala ala rasulihi wal kitab wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'ida, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Rasul dan hari kemudian, maka sesungguhnya mereka amatlah jauh darinya. 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa dan umatnya yang berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua, Zabur. Zabur adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah lainnya. Yang ketiga, kitab Injil. Injil adalah kitab-kitab subhanallah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya, berisi tentang penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagaimana ajaran kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran. Kitab suci Al-Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu serta ajarannya. Cara beriman kitab suci Al-Quran. Yang pertama, kita meyakini Al-Quran memang benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran kitab suci umat Islam kita yakini dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membaca dan memahami Al-Quran kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita menjadi manusia yang lebih disiplin dalam hidup. Kemudian, manfaat iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikurniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat. Terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.